Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau klik video ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di video sebelumnya, spek seperti ini 195 cc harian itu kita mendapatkan power di angka 29 HP. Nah, untuk revisi kali ini bukan sengaja direvisi sebenarnya. Untuk saya sendiri itu tidak perlu, mesin yang terlalu besar tenaganya. Cuma ini kebetulan, ada sedikit kendala ketika jadi ceritanya gini, ini motor selesai dyno terus keluar dari bengkel. Nah, 3 hari kemudian terjadilah, eee, hal yang seperti ini. Nah, motor tiba-tiba mati di tengah jalan ya, belum sampai rumah, ini sudah mati. Tapi ini pemakaian sudah 3 hari setelah keluar dari bengkel ya. Nah, kendalanya apa? Saya tanyakan ke bengkel dan posisi belum dibongkar karena, mekaniknya sedang pergi keluar kota. Jadi sementara dugaan itu dari, gear one way ya. Jadi diganti dengan yang 6 per, kalau yang standarnya itu kan 3 per ya. Sementara seperti itu, dugaannya, jadi saya ganti one way-nya dengan yang 6 per. Berikut adalah gambarnya. Dan setelah terpasang rapi, eee, ternyata masih belum bisa nyala dengan baik ya. Jadi seperti ini setelah pemasangannya. Nah, ternyata setelah, sedikit mau nyala, itu knalpot mengeluarkan asap yang, lumayan banyak. Jadi saya pikir, penyakitnya masih belum ketemu. Nah, maka dari itu, eee, saya konsultasi lagi ke bengkel. Jadi ini saya bongkar lagi, ini posisi motor sudah di bengkel lagi untuk diperbaiki. Nah, cerita selengkapnya simak video saya sampai habis biar tidak ada salah paham. Terima kasih. Ya oke, ini sudah terpasang untuk headnya ya. Jadi ini head yang kemarin ini sudah dibongkar. Maksud saya terpasang itu, per-pernya itu sudah semuanya saya ganti. Nah, kenapa saya ganti? Itu ternyata dari hasil pengecekan, eee, yang bermasalah itu di bagian per klepnya. Nah, per klepnya itu patah. Jadi, per klep saya ganti keempat-empatnya itu menggunakan per klep ZX 600 atau pokoknya per klep ZX ya. Saya kurang paham. Yang jelas untuk bentuknya seperti itu ya. Dan yang lainnya, ditata ulang ya, ditata ulang di bagian portingannya. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah manifold untuk downdraft ya. Yang kemarin itu tipe yang standar,
kali ini dibikin downdraft dan juga di porting ulang, jadi sudah tidak porting bawaan ya. Kita tata ulang untuk portingannya, kubahnya juga kita tata ulang, terus apa namanya, untuk part-part yang lain ya, yang lain itu masih bawaan yang spek kemarin ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Yang dirubah karena itu peer clampnya patah, jadi dirubah peer clampnya saja. Ya, seperti kita ketahui karena kemarin itu pas dyno itu mentok sampai 10.500 itu sudah ada gejala floating. Nah, jadi tenaga yang diukur juga tidak bisa maksimal. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasannya. Kalau misal kurang jelas nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk porting X sendiri ini tidak disentuh ya, karena ini bawaan dari headnya sudah besar. Jadi sebenarnya biar powernya itu lebih dapat itu, kata bengkelnya itu ini portingannya terlalu besar. Jadi untuk power yang dibutuhkan biar lebih rapi itu butuh kompresi yang lumayan besar ya. Jadi tapi tidak masalah ini, saya coba dulu dimaksimalkan head ini ya, karena kita kan belajar supaya nantinya paham kenapa kok hal-hal seperti ini itu bisa mempengaruhi dan sebagainya. Nah, jadi setelah dijelaskan oleh bengkel, oleh mekaniknya, saya memutuskan untuk tetap menggunakan head ini ya, karena tidak ada masalah di bagian klep itu, tidak ada yang patah. Oke, untuk bagian head cuma itu yang dirubah. Oke, kita lanjut untuk bagian blok dan sehernya ya, atau blok dan piston. Blok dan piston masih sama ya, tidak ada hal-hal yang perlu diganti. Jadi ini cuma dibersihkan biasa, sudah kinclong lagi ya. Jadi tidak ada perubahan dum piston, jadi tidak ada papas-papas lagi. Yang dipapas itu cuma bagian headnya ya. Untuk pengaturan kompresi nanti tidak tahu ini mau dibikin kompresi berapa. Yang jelas untuk kali ini mohon maaf untuk porting. Oh ya, saya lupa, untuk bagian head tadi itu ada ruban lagi di bagian noken as. Noken as itu dipapas ulang, disesuaikan durasinya mengikuti spek yang mau saya bikin ini. Sebenarnya spek tidak berubah, cuma kita tata ulang di bagian porting dan juga durasi noken as. Nah, kompresi itu dan durasi, kompresi serta durasi nanti yang mengetahui bengkelnya atau mekaniknya ya, bisa tanya-tanya langsung di IG-nya. Nanti saya sertakan juga. Nah, sementara ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita lanjut lagi ke part selanjutnya. Nah, setelah mesin menyala dengan baik ya, sudah normal kembali seperti semula, kita lanjut naikkan motor ini ke mesin dyno. Berikut adalah cuplikan videonya.
Nah, seperti itu kurang lebih untuk hasil tes dynonya ya. Eee, dari tenaganya atau powernya sendiri itu naik 7 HP dari 29 HP koma sekian naik ke 36 HP koma sekian. Di RPM 13.500 ya. Ini di limit sampai 13.500 RPM ya. Tidak ada gejala floating sama sekali. Jadi yang kemarin memang kendala di pear clampnya yang kurang mumpuni gitu ya. Untuk pear clamp ZX ini di saya sendiri itu mampu di 13.500 RPM menghasilkan tenaga 36 HP. Nah, untuk spek seperti ini sebenarnya saya ditawari oleh mekaniknya untuk lebih dimaksimalkan kembali karena itu ada beberapa grafik yang kurang rapi. Jadi ada beberapa bagian yang masih bisa dimaksimalkan. Tapi saya jawab, saya tidak ingin untuk dimaksimalkan kembali karena saya rasa itu sudah cukup buat harian ya, karena kebutuhan saya memang buat harian tidak untuk balapan. Nah, untuk kenaikan 7 HP itu memang tergolong lumayan besar ya, karena kita cuma melakukan porting ulang di bagian in dan juga papas noken as ya, durasinya disesuaikan. Jadi tidak ada banyak perubahan ya. Oh ya, ada lagi untuk kompresi juga disesuaikan lagi dan juga TB masih sama ukuran 40. Cuma kita ganti menjadi downdraft ya, yang sebelumnya itu menggunakan manifold yang tipe standar saja. Oke, seperti itu. Jadi silakan untuk diambil yang baiknya, dibuang yang negatifnya ya. Diambil positifnya, dibuang yang negatifnya. Seperti itu kira-kira dari saya. Mungkin bisa dijadikan pelajaran ketika kita bore up itu memang harus by data ya. Kita lupakan untuk berapa besar HP yang dihasilkan, tapi kita fokus ke peningkatan tenaganya di dyno yang sama, di tempat yang sama dan juga kalibrasi yang sama. Itu ada kenaikan 7 HP ya. Dan juga grafiknya itu lebih rapi ketimbang yang kemarin ya. Jadi digunakan untuk harian juga pastinya lebih nyaman. Nah, yang kita pelajari ini nanti ketika bore up itu tidak asal-asalan ya. Jadi saya sarankan untuk yang mau bore up itu boleh bawa spare part sendiri, tapi kalau bisa itu pakai bahan-bahan yang head itu mentah ya, jangan belum di-porting karena beda mekanik nanti beda keinginan. Nah, untuk yang lain-lainnya silahkan ditulis di kolom komentar apa yang sudah kalian dapatkan dari video saya yang pertama itu asal bore up ya. Kalau saya bawa material sendiri atau bahan sendiri, dan ketika sudah di tangan mekanik sudah dipapas ulang durasi noken asnya, terus porting ulang dan juga penyesuaian dekompresinya, itu ternyata kenaikannya cukup lumayan. Jadi bisa lebih bijaksana dalam melakukan bore up terutama untuk kalian yang digunakan untuk harian. Mungkin seperti itu video dari saya. Kalau nanti ada yang belum jelas atau mungkin memang penyampaian saya itu kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya jelaskan untuk yang saya tahu ya. Untuk yang saya tahu, karena pengetahuan saya itu terbatas. Saya bukan mekanik, saya cuma penghobi ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.